Di tengah kehidupan masyarakat Dayak di Barito, ada sebuah tradisi kuno yang masih bertahan hingga hari ini. Tradisi itu disebut Belian, sebuah praktik penyembuhan yang bukan hanya memulihkan tubuh, tetapi juga menata kembali keseimbangan antara manusia dan alam. Bagi masyarakat Dayak, sakit tidak selalu dipahami sekadar sebagai gangguan fisik. Kadang-kadang, sakit diyakini sebagai tanda bahwa ada hubungan yang terganggu antara manusia, alam, dan roh-roh penjaga. Belian sebagai jembatan yang memulihkan hubungan itu, mengembalikan keharmonisan yang diyakini telah terputus. Baik, perkenalkan nama saya Angga, eh, mahasiswa juga dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Saya juga salah satu peminat budaya, baik itu mempelajari tentang budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah, baik itu Daskayan, Barito, dan lain sebagainya. Belian ini dia ada beberapa jenis ya, baik itu dari das Barito, Ngaju, dan lain sebagainya itu berbeda. Kalau di kami Barito itu balian itu ada dua, namanya ada balian Bawo, ada balian Dadas, dan ada juga balian Dewa. Nah, tetapi balian ini dia fokusnya itu dia sebagai tradisi untuk pengobatan orang yang sakit, baik itu pertama balian ini menyembuhkan orang sakit yang bersifat non medis, gitu. Artinya yang penyakit yang dari alam ataupun ada penyakit-penyakit intinya yang tidak bisa diselesaikan oleh medis. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang ritual balian ini. Yang memimpin ritual balian ini ya balian itu sendiri, tapi tergantung dari jenis beliannya. Kalau dia belian Dadas itu dilakukan oleh perempuan. Kalau dia belian Bawo itu dilakukan oleh laki-laki. Bisa juga laki-laki dan perempuan ini dicampur dalam satu ritual. Pertama, kalau prosesi untuk ritual khususnya menyembuhkan orang yang sakit itu dia pertama masyarakat atau keluarga ini berkunjung dulu di tempat kejadian. Angga mengatakan, sebelum ritual dimulai, keluarga yang ingin meminta pertolongan berlian akan berkonsultasi terlebih dahulu. Waktu ritual tidak ditentukan sembarangan. Ada tanda-tanda alam yang diperhatikan. Ada pertimbangan rohani yang dipahami oleh belian. Setelah waktu diputuskan, masyarakat mulai bergotong royong menyiapkan keperluan ritual, seperti sesajen, hewan kurban, hingga perlengkapan sakral lainnya. Dalam proses ini, tokoh-tokoh adat seperti Mantir, Penghulu, dan Kademangan hadir untuk memastikan sebuah berjalan sesuai aturan adat. Ini masyarakat itu mereka menyediakan baik itu dari sesajen ataupun darah-darah baik atau darah babi dan lain sebagainya. Jadi siang itu dilakukan gotong royong lah oleh masyarakat, terutama oleh Mantir, Penghulu, serta Kademangan lah. Tidak tertutup kemungkinannya. Nah, setelah itu dilakukannya malam ritual. Artinya siang itu dilakukan memenuhi syarat-syarat daripada ritual itu. Ritual ini tergantung, kalau penyakitnya itu masih ya kita bisa bilang ringan ataupun hanya misalnya hanya kepuhunan kalau orang ini itu mungkin satu hari satu malam saja. Tetapi kalau penyakitnya ini memang dia sudah berat, itu biasanya dilakukan 2 hari 2 malam, bahkan 3 hari 3 malam. Baik, kalau malam itu khususnya balian itu menggunakan yang namanya gelang gansa. Gelang gansa itu yang digunakan di tangan untuk melantunkan sebuah musik untuk menyatukan dengan suara gendang dan lain sebagainya. Yang kedua itu dia menggunakan yang namanya labung. Kalau dalam sini bahasanya labung di kepala. Setelah itu dia menggunakan yang namanya tamang sawit atau orang lain bisa menyebutnya saramen, yang dia ada bersilang taring-taring itu. Nah, itu terus dia menggunakan tanda-tanda seperti menggunakan dari kapur ataupun botol yang seperti bergaris-garis, itu namanya tendrek. Kalau orang Barito punya tendrek, artinya itulah yang menangkal dari makhluk-makhluk yang ingin mengganggu atau roh-roh jahat ingin mengganggu pada proses ritual itu. Nah, proses ritual itu dia melantunkan syair-syair, pemanggilan
roh-roh ataupun sahabat-sahabat pada belian tersebut yang dianggap mampu untuk membantu daripada orang sakit tersebut. Kemudian diiringi dengan musik seperti gendang atau kengkanong, genong, tok agung, serta alat-alat lain lah. Tapi yang fokusnya itu tadi, daripada gong dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian setelah dilanturkan syair-syair tersebut, belian ini memanggil rohnya lagi, yang disediakan oleh sesajen-sesajen di depan pintu, menghadap ke pintu keluar, dia dimasuki. Nah, jadi si belian ini dimasuki oleh sahabat roh daripada sahabatnya, belian ini. Jadi dia kesurupan, dia bertanya kepada ada yang namanya Mandong Dayang. Mandong Dayang itu adalah suatu pembantu lah daripada belian tersebut. Nah, jadi dia bertanya kepada Mandong Dayang ini bertanya kepada para belian tersebut, apa yang penyebab penyakit ini. Mungkin kalau misalnya ada dia gara-gara keturunan, mungkin belian itu akan spontan menyebutnya. Mungkin gara-gara ini dia ada salah makan atau salah apalah dalam aktivitasnya gitu. Jadi setelah itu ketahuilah, baru dilanjutkan dengan prosesi pembacaan mantra lagi untuk mengusir zat-zat ataupun roh-roh yang ada di dalam ataupun penyakit-penyakit yang bersifat medis gitu. Jadi seperti itu. Syair-syair mulai dilantunkan. Kata-kata yang diwariskan turun-temurun ini diyakini memanggil roh sahabat belian, makhluk yang dipercaya mampu membantu membaca penyebab sakit. Dalam momen tertentu, belian memasuki keadaan trance. Melalui tubuhnya, roh penjaga memberikan petunjuk. Apakah penyakit berasal dari pelanggaran pantangan, dari gangguan makhluk halus, atau dari hubungan spiritual yang tidak seimbang? Setelah penyebab ditemukan, belian melakukan tahap pembersihan. Minyak khusus dioleskan, mayang pinang digunakan untuk memandikan pasien, dan energi negatif yang diyakini melekat pada tubuh dibersihkan melalui mantra. Daripada orang tersebut, dia pertama melakukan yang namanya pengolesan minyak yang dianggap tidak sembarangan ataupun sangat sakral daripada belian tersebut. Dioles minyak terus dimandikan menggunakan mayang. Mayang itu adalah pelepah dari pinang yang muda. Dimandikan, dia setelah itu ibarat sudah dibersihkan oleh para belian. Setelah selesai ritual ini, biasanya masyarakat yang sakit itu dia tidak boleh keluar rumah satu hari, tidak boleh keluar rumah satu hari, dan seterusnya. Tentang makanan juga ada pantangannya. Pertama, dia tidak bisa memakan benda yang pedas, protein pedas. Yang kedua itu dia tidak boleh memakan ikan-ikan yang ada pantingnya, yang ikan-ikan tajam seperti itu, yang apa namanya sisik tajam. Nah, ikan bersisik juga dia tidak boleh dimakan. Artinya, dan juga tidak boleh melewati bawah jemuran, karena dianggap kalau melewati pantangan-pantangan tersebut maka penyakit tersebut akan balik, akan bisa lebih parah. Mungkin itu saja sih kalau pantangan-pantangan. Belian ini bergantung, dia kalau belian untuk rumah sakit itu ada belian-belian tertentu yang memang ilmunya ataupun kemampuannya itu sampai untuk menyelesaikan ritual tersebut. Pertama, biasanya itu dilakukan oleh satu belian saja kalau di Barito, daerah Barito. Bahkan lebih. Ya, artinya kalau memang parah penyakit ini, di batu yang diganggu oleh roh tadi, dia menggunakan 2 sampai 3 belian. Pastinya tidak boleh 7. Kalau 7 itu dia hitungan, kalau orang misalnya nyebutnya itu hitungan liau mate atau hitungan liau 7 itu. Ini tidak boleh belian itu 7. Boleh kurang, boleh lebih. Jadi begitu. Bisa juga antara perpaduan dari belian bawo tadi bercampur dengan belian dadas. Artinya belian perempuan dan belian laki-laki jadi satu. Ini memerlukan proses yang sangat panjang. Mungkin itu jawaban. Kalau saya pernah sih ikut ritual itu, cuman ritual Banda saya pernah ikut, cuman beda konteks. Dia tidak menyembuhkan orang sakit, tetapi dia semacam selamatan. Atau selamatan itu sebenarnya ucapan syukur atas balai yang sudah dibentuk oleh masyarakat pada saat itu di Desa Dampung yang merupakan sekarang di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, jadi mereka membangun sebuah balai, artinya diritualkan balai tersebut dengan membunuh kerbau. Pada saat itu ritualnya cukup besar, sangat besar, karena dia sampai membunuh kerbau. Dan ada kalau orang sini bilangnya ada sepundu pada saat itu. Jadi saya ikut langsung daripada prosesi ritual itu, dan saya juga ikut balian
pada saat itu, pada prosesi itu. Artinya saya pernah. Nah, di luar selain itu, saya hanya sebagai penonton saja ataupun ikut serta dalam ritual tersebut, dan ritual balian apapun. Saya hanya menyaksikan saja dan mempelajari isi-isinya dan bertanya kepada ketua-ketua adat ataupun belian-belian tersebut untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan wawasan saya. Mungkin itu saja jawabannya. Pun dia dari yang lebih muda bisa, ketika yang lebih muda itu penyakitnya tidak ada perubahan, misalnya masih begitu-begitu saja penyakitnya, atau bahkan lebih parah, mungkin mereka mengambil ke yang lebih tua, yang lebih luas pengetahuannya, ataupun prosesi ilmu itu lebih tinggi lah seperti itu. Kalau memang misalnya tidak mempan, itu mereka lakukan penggabungan lagi beliannya. Mereka melakukan percampuran antara balian dadas dengan balian bawo tadi. Mereka jadikan satu seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Kalau orang bertanya apakah dengan prosesi ritual balian ini orang yang sakit itu memang bisa sembuh atau tidak, sebenarnya balian ini dia tidak menjanjikan bahwa orang sakit itu akan sembuh. Cuman itu salah satu cara mereka juga melalui tradisi budaya itu sendiri untuk menyembuhkan yang sakit. Misalnya ada yang sakit, lalu ada yang menyembuhkan dari beberapa balian dari berbagai mana daerah. Tetapi yang sakit ini tidak sembuh-sembuh seperti itu. Mungkin si balian ini tidak mampu untuk menyembuhkan. Artinya penyakitnya memang baik itu dari medis, penggabungan juga dari alam juga, dari budaya, dari sudut pandang budaya juga. Jadi saya pernah punya pengalaman, nenek saya sendiri pada saat itu dia sakit, dilakukanlah balian dari berbagai daerah, baik balian bawo, balian dadas, balian duduk sekalipun sudah dilakukan, tetapi tidak bisa sembuh-sembuh. Artinya sebenarnya orang tua dulu itu dia ibarat itu banyak gaduhan dari roh-roh gaib, baik itu buaya segala macam yang bersifat mistis seperti itu. Nah, sebenarnya si belian ini tidak mampu dia untuk mengalahkan daripada roh-roh sahabat dari nenek saya tadi, karena salah satu keluarga kami itu ada melanggar daripada pantangan, lupa memberi makan setiap tahunnya. Jadi nenek saya ini masih hidup, dia masih hidup, cuman dia tidak bisa apa-apa, dia tetap sakit. Alhasil adalah seorang tokoh pemulu pada saat itu untuk membilang atau mengucapkan kepada gaduhan-gaduhan daripada nenek saya tersebut bahwa lepaskan saja nenek saya ini, sudah setelah dia balik dari belakang itu sudah meninggal. Artinya balian ini tidak menjamin seperti itu kalau itu memang bisa sembuh, cuman kebanyakan juga sembuh. Artinya orang yang tadinya kurus sudah bisa dibilang hampir mati seperti itu, setelah di balian dia mempunyai kesembuhan, keajaiban. Mungkin itu saja jawaban. Balian tidak menjanjikan kesembuhan mutlak. Namun bagi masyarakat Dayak, ritual ini adalah bentuk ikhtiar, usaha yang diambil dengan keyakinan bahwa manusia bukan satu-satunya penghuni dunia. Mereka percaya, selama manusia hidup berdampingan dengan alam dan makhluk-makhluk yang tidak terlihat, keseimbangan harus selalu dijaga. Di balik setiap tabuhan gendang, setiap garis jendrek, dan setiap syair yang diucapkan, tersimpan warisan pengetahuan yang berumur ratusan tahun. Balian bukan hanya tentang mengobati sakit, tapi tentang memahami bahwa kesehatan manusia selalu terkait dengan alam, roh, dan hubungan sosial yang menyelimutinya. Tradisi ini mungkin berubah mengikuti zaman, namun maknanya tetap hidup dalam masyarakat Dayak hingga hari ini. Inilah Balian, ritual yang menjaga keseimbangan, menyembuhkan luka, dan merawat hubungan manusia dengan dunia yang lebih luas.